Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana pada hari ini kedatangan seorang ibu-ibu, ya, sahabat channel Zakir, yang tidak mau di shot, tapi katanya ibu-ibu ini ingin bertanya tentang masalah seputar kehidupannya, sahabat channel Zakir. Nah, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Zakir TV. Dan sebelumnya juga, kalaupun pertanyaan itu bisa saya jawab ala kadarnya, ya insya Allah saya jawab. Kalaupun tidak bisa, ya saya bilang tidak bisa menjawab, ya begitu sahabat channel Zakir. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja pada memberi kesempatan, maksudnya pada si mbak-mbak yang mau bertanya seputar kehidupan. Silakan Mbak, apa yang mau ditanyakan Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilangnya Mas atau Pak ya? Mas aja ya. Ya, bebas. Ini Mas, saya ini mau bertanya. Kok kenapa ya? Tapi saya bukan menyalahkan orang yang sholat dan juga tidak menyalahkan orang yang tidak sholat. Jadi kebanyakan nih ya Mas, kebanyakan orang yang selalu beribadah, yang tekun sholatnya, kadang-kadang itu suka banyak diuji melalui faktor ekonomi. Nah, dari situ Mas, katanya Allah itu kan sayang sama umatnya. Nah, kenapa ujian itu kebanyakan orang yang sholat yang selalu diuji tuh Mas? Gimana tuh Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan juga jawaban yang saya berikan ini bisa diterima oleh si mbaknya ini, ya sahabat channel Zakir. Karena pemahaman saya pun dalam hal agama itu memang kurang begitu luas, ya, karena bukan kiai, notabene-nya bukan ustadz juga, ya, hanya mengisahkan setiap pengalaman-pengalaman kehidupan saya, itu saja, ya, makanya adanya channel Zakir TV ini. Oke, baik, menurut si mbaknya ini, kenapa orang yang sholat atau rajin ibadah itu selalu tidak enak, kemungkinan seperti itu, ya Mbak, ya? Iya. Nah, jadi menurut sepengetahuan saya, tatkala kita atau sahabat channel Zakir TV dimanapun Anda berada sudah melakukan hal peribadatan, terus keadaan hidupnya atau perekonomiannya itu tidak selalu meningkat, saya akan menjawab keadaan perekonomian setiap manusia itu bukan diukur dari sholat kita atau ibadah kita, karena ibadah itu satu kewajiban, ya sahabat yang Zakir, dan tidak ada kaitannya dengan harta, uang, itu tidak ada, ya. Tidak ada kaitannya orang yang rajin ibadah itu akan banyak duit. Nah, orang yang rajin puasa itu ya nanti tiba-tiba nemu emas. Itu tidak ada kaitannya, ya sahabat ya.
Jadi masalah ibadah kepada Allah itu sesungguhnya itu sudah kewajiban kita untuk menyukuri ya nikmat daripada Allah sudah memberikan kepada kita. Nah, terus kenapa yang rajin ibadah hidupnya tidak enak dan yang tidak rajin ibadah terkesan enak? Ya maka dari itu setiap orang yang menuju kebenaran atau jalan yang benar, kadang memang rintangan itu selalu ada, ujian-ujian daripada ketabahan, kesabaran itu akan selalu ada. Beda dengan orang yang tidak taat akan perintah Allah. Nah, itu seolah-olah mencari uangnya mudah, dengan jalan ini dapat uang, jalan begitu dapat uang. Dan sesungguhnya belum tentu uang itu barokah ya sahabat yang terakhir. Jadi jawaban saya tentang masalah kenapa orang yang ibadah itu selalu tidak enak, yang jelas Allah menyayangi kita dengan cara apa? Misalnya kita berdoa, ya Allah minta uang 10 juta umpama di dalam doa kita. Kalau diijabah oleh Allah, nanti kita tidak lagi berdoa karena sudah diijabah. Nah, karena Allah itu sayang pada orang-orang yang berdoa, Allah itu selalu rindu sama orang-orang yang sholat malam dan berdoa. Maka tidak serta-merta Allah itu langsung memberikannya. Dikhawatirkan si pendoa itu tidak lagi datang di malam hari, si pendoa itu melupakan hobinya yang sholat malam. Nah, disitulah Allah Maha tahu tentang masalah ijabah dan kehendaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat yang terakhir. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau si Mbak ini mungkin rajin berdoa, sholat malam tapi terasa tidak enak, sesungguhnya Allah masih sayang dan masih ingin si Mbak ini supaya datang di malam hari berdoa. Nah itu, jadi seperti itu kira-kira jawabannya Mbak. Mau ada pertanyaan apa lagi? Ya, makasih Mas. Cuman itu aja yang aku pertanyakan. Selebihnya mungkin nanti ada pertanyaan lagi yang lainnya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dan ini saya akan menambahkan himbauan ya pada sahabat channel Dzakir, yang mana memang Allah itu menguji dari berbagai macam cara ya. Contohnya seperti ini. Ada Allah menguji dengan ketidakcukupan, juga Allah akan menguji dengan kelimpahan ya sahabatnya. Jadi sahabat channel Dzakir dimanapun Anda berada, tatkala sedang diuji dengan kelimpahan, ya jangan lupa tugas-tugasnya untuk membahagiakan orang banyak. Dan yang diuji dengan tidak berkelimpahan, itulah tanda Allah itu sayang sama kita, karena kita itu diinginkan untuk selalu berdoa. Ya Allah rindu suara kita membaca Al-Quran di tengah malam. Itu makanya bahagialah orang-orang yang masih dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan sholat malam, ibadah malam, berzikir malam, ya, bertafakur, karena Allah senang ya dengan orang-orang yang
seperti itu. Tambah lagi satu nilai lebih dari orang yang kekurangan tapi mau beribadah dibandingkan orang yang kelimpahan juga beribadah. Maksudnya seperti ini. Si miskin beribadah sholat maghrib berjamaah, si kaya berjamaah sholat maghrib juga. Nah, nilai lebih itu ya justru ada pada si miskin itu sendiri ya sahabat yang ada. Karena apa? Masih mau juga sholat maghrib berjamaah. Nah, nilainya akan lebih unggul. Ada contoh lagi, si kaya mengamal 1 juta, si miskin mengamal 100.000. Nilai unggulnya itu ya pada si miskin lagi. Nah, karena apa? 100.000 pun itu dengan susah payah mendapatkannya, tapi masih berani untuk mengamal atau sodakoh dengan nilai 100.000. Nah, si kaya kemungkinan sangat mudah mencari uang 1 juta ringan, tapi sodakoh 1 juta. Nilainya memang nilai uangnya di hadapan manusia, nominal manusia lebih besar si kaya, tapi kemungkinan di mata Allah itu nilai lebih ada pada si miskin ya sahabat channel Dzakir. Jadi miskin dan kaya itu sebetulnya letaknya di dalam hati kita sendiri ya sahabat channel Dzakir. Kalau kita sudah merasa cukup dengan keadaan yang kurang pun masih mau berbagi, itu termasuk orang yang kaya hatinya. Nah, kalaupun kita berada di dalam kelimpahan, untuk berbagi itu pelit ya, merasa kurang untuk diri sendiri, berarti sesungguhnya hatimu itu masih miskin ya. Sekalipun hartamu berlimpah, tidak mau berbagi, berarti itulah tanda kemiskinan di dalam hatimu. Nah, cukup ya kemungkinan untuk video kali ini, dan simbahnya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya sahabat channel Dzakir, cuman satu ya sudah. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat untuk sahabat channel Dzakir dan kita semua ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.